Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat YouTube semua. Alhamdulillah hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Hari ini pagi ini kebetulan saya sepedaan agak jauh dikit ya pemirsa saya. Saat ini saya sedang berada di exit tol Bogoharjo. Itu di belakang tampak Bukit Bogoharjo ya. Yang di atasnya ada Keraton Ratu Boko ya pemirsa ya. Nah, di hadapan kita itu merupakan jalan Prambanan Piungan ya pemirsa ya, yang nanti menjadi jalan akses masuk dan keluar di exit tol Bogoharjo ini, di mana exit tol Bogoharjo ini di seberangnya itu langsung nanti ada akses jalan menuju ke Gunung Kidul ya pemirsa ya. Nah, untuk jalan ke Gunung Kidul sendiri belum tembus sampai ke Gunung Kidulnya, masih di area Prambanan ya pemirsa. Baik, pagi hari ini saya nanti akan menyusuri sampai sejauh mana progres line clearing di exit tol Bogoharjo ini sampai dengan jalan Jogja Solo nanti ya pemirsa ya, yang di selatannya Ram On Off Kahlasan ya pemirsa ya. Baik, sebelum kita telusuri lebih lanjut, ada baiknya bagi para pemirsa yang belum subscribe channel saya, mohon bantuannya subscribe channel saya, karena satu subscribe bagi saya sangat berarti bagi perkembangan channel saya ini. Tak lupa bagi para subscriber yang sudah subscribe channel saya doakan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sambil sepedaan ini sekalian menyusuri jalur exit tol Bogoharjo ini menuju ke Ram On Off Kahlasan. Tanpa kita lihat di sebelah kanan layar kita, ini pekerjaan untuk line clearing di area ini sudah selesai ya pemirsa ya. Tanpa untuk pekerjaan ini, di sini ada pekerjaan gorong-gorong untuk saluran air. Nah, ini sebelah kanan, nah, tampak gorong-gorongnya sudah dicor ya pemirsa. Nah, ini tampak di depan juga untuk line clearingnya juga sudah selesai. Nah, ini kita menyeberangi jalan desa Jobohan ya pemirsa ya. Nah, kemarin kami waktu sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu ke sini, jalur-jalur yang di line clearing ini belum bisa dilewati sepeda ya pemirsa ya. Nah, ini sudah bisa dilewati, jadi saya langsung lewat akses jalur ini saja, lebih cepat, karena nanti lewat jalan aspal nanti nggak bisa lewat jalur yang akan dipakai tol ya pemirsa ya. Nah, ini kita mengarah ke arah barat ya sepertinya ya pemirsa ya. Jadi di area ini untuk line clearingnya ini sudah selesai, ini tinggal nanti pengurukan ya, pengurukan sedikit. Nah, ini saya juga belum tahu, ini barangkali nanti bagi para pemirsa yang tahu bisa komen apakah nanti memakai metode elevated ataukah timbunan tanah ya pemirsa ya. Di pagi hari ini banyak anak-anak yang bermain sepedaan ya pemirsa ya di area ini ya. Jadi memang pembangunan jalan tol itu menjadi daya tarik bagi para masyarakat, terutama di hari Minggu itu dijadikan sebagai tempat untuk bermain, kemudian berolahraga, dan juga untuk refreshing ya, dan juga untuk mencari informasi mungkin ya sampai sejauh mana pembangunan jalan tol itu sedang berproses. Nah, ini sebelah kanan saya ini tampak pekerjaan gorong-gorong, di mana yang di depan layar ini merupakan tanah ceruan agak dalam ya pemirsa ya. Nah, di daerah ini memang kontur tanahnya itu sedikit bergelombang ya, ada yang sedikit naik, ada juga yang agak dalam, agak curam. Nah, ini semoga aja nanti dalam pengerjaan ini tidak ditemukan artefak atau candi ya pemirsa ya, karena kalau sampai ditemukan artefak atau candi biasanya juga akan memperlama proses pengerjaannya. Nah, ini juga lahannya juga konturnya agak turun ke dalam, belum lagi nanti yang
ini ya di depan nanti akan ada tanah itu cukungnya agak dalam banget nanti ya pemirsa ya. Oke, baik, di depan tanpa beberapa alat berat seperti ekskavator dan juga pemadat tanah sudah standby. Kemudian di pagi hari ini sekitar jam 6 ini para pekerja proyek belum ada yang datang ya, jadi kita bisa melakukan aktivitas di sini ya. Ada yang tadi yang olahraga, juga ada yang sekedar jalan-jalan, atau seperti saya ini sepedaan di sini. Jadi belum mengganggu aktivitas pekerjaan proyek. Oke, baik, di depan ini merupakan jalan Ngampung, dimana ya kalau ke kanan ini merupakan jalan ke Jalan Perawan Piyungan, sedangkan ke kiri ini nanti merupakan juga Jalan Opak Raya pemirsa ya. Nah, setelah ini saya akan menyeberangi ke depan ya. Nah, ini saya sudah sampai di depan, menyeberang jalan yang tadi. Nah, ini di sini nanti jalannya agak menurun tajam karena di sini ada ceruan yang cukup dalam ya pemirsa ya. Jadi nanti saya agak hati-hati, agak pelan-pelan. Di samping turunannya nanti cukup dalam, juga kontur tanahnya ini masih berupa tanah urukan ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap. Jadi masih lunak banget nih tanahnya pemirsa. Nah, ini saya agak hati-hati. Nah, ini mungkin kalau posisinya tadi malam hujan ini bakalan licin dan becek sekali ya pemirsa ya. Nah, ini untuk cekungannya yang mana ini sebenarnya ini kalau di layar ini kelihatan agak datar ya. Cuman kalau pemirsa kesini sendiri naik sepeda ini turunnya ya agak ngeri-ngeri ini. Nah, ini. Nah, sepertinya nanti di sini itu akan dibangun ini ya. Jembatan ya pemirsa ya, karena kalau diuruk rentan longsor nanti karena ketinggian tanah uruknya tidak proporsional ya, tidak proporsional, sehingga nanti ditakutkan kalau ada hujan atau air itu nanti akan menggerus tanah dan juga jadi longsor nanti jalannya. Makanya nanti kemungkinan di sini juga akan dibangun untuk jembatannya ya. Jadi nanti dari Kali Opak langsung menuju ke sini secara elevated. Jalur dari exit tol atau dari gerbang tol Purwomartani menuju exit tol Bogoharjo sendiri itu nanti jaraknya sekitar 1,95 km ya pemirsa ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini tadi saya nanjak ini tinggi banget loh pemirsa. Alhamdulillah saya kuat, cuman ya ini agak ngos-ngosan ya pemirsa ya. Nah, di depan itu sudah sampai Jalan Opak. Kalau ke kanan itu nanti tembusnya langsung ke Kapanewon Kalasan. Kalau ke kiri nanti ketemu dengan Jalan Perawan Piyungan. Baik, saya lanjutkan tadi. Jalur ini nanti sepanjang 1,95 km. Sebenarnya cukup pendek, cuman tantangannya itu agak banyak ya malah ya pemirsa ya. Yang pertama itu nanti dari ramp off dan ramp on Kalasan menuju atau menyeberangi Jalan Jogja Solo nanti akan dibangun pilar, itu juga tidak mudah nanti ya. Kemudian masih ada tower yang nanti kemungkinan bakal dipindah, dan juga nanti menyeberangi rel kereta api. Nah, kemudian nanti akan ada pembangunan struktur jembatan juga di Kali Opaknya. Nah, kemudian Kali Opak, setelah Kali Opak itu nanti akan menyeberangi juga Jalan Opak Raya. Nah, setelah Jalan Opak Raya nanti akan dibuat jembatan lagi, struktur jembatan lagi di cekungan yang tajam tadi ya pemirsa ya. Nah, setelah itu juga masih ada beberapa cekungan sampai dengan nanti di Jalan Jobahan tadi. Nah, sebenarnya cukup pendek, cuma 1,95 kilo, cuman tantangannya akan banyak struktur jembatan ya nanti ya, atau pilar-pilar ya, yang sedikit banyak nanti akan memakan waktu ya pemirsa ya. Nah, baik, ini saya sudah sampai di area Sungai Opak. Nah, ini saya terakhir ke sini itu belum dibangun jembatan darurat ya pemirsa ya. Nah, ini jalannya turun lagi ya saya.
Nah, ini saya sudah sampai di Kaliopak. Jadi banyak aktivitas warga di pagi hari ini, sekedar ya nongkrong-nongkrong sambil bikin konten ini sepertinya. Ya nggak apa-apa ya, siapa tahu dari bikin konten nanti bisa jadi ini apa, konten kreator profesional ya menurut saya. Nah, ini untuk Kaliopaknya ya. Kalau ke kanan itu nanti itu ini ya Kaliopak lurus ini nanti ini, atau ke kanan di layar kita itu nanti tembusnya ini ya, hilir dari Selokan Mataram ya, yang mana untuk video ujung dari Selokan Mataram sudah pernah saya buat ya pemirsa ya. Monggo nanti sih kalau ada yang penasaran di mana hilirnya Selokan Mataram bisa ubek-ubek video saya. Nah, ini saya nanjak lagi pemirsa, nyepeda nanjak ini. Alhamdulillah ini sudah sampai atas ya pemirsa ya. Ya alhamdulillah masih strong ini meskipun belum sarapan. Nah, di depan itu sudah sampai kita di jalan kampung ya. Jalan kampung itu nanti kalau ke kanan itu menuju ke Jalan Opak Raya, atau yang lebih legendnya itu sampai di Sugowiwit ya, itu ini ya apa, penyebutan yang paling gampang, ancar-ancar yang paling gampang ya. Nah, itu Sugowiwit sering jadikan ancar-ancar. Sampai di sini untuk railing gearing ini sudah selesai semua ya pemirsa ya, tinggal finishing minor ya pemirsa ya. Nah, yang masih menjadi PR itu nanti yang setelah jalan raya ini apa, jalan kampung ini menuju ke Jalan Jogja Solonya ya pemirsa ya. Ini ada beberapa yang masih belum selesai line clearingnya. Nah, ada beberapa hal yang belum selesai line clearing itu ada beberapa sebab ya. Yang pertama ini karena masih ada sawah yang belum selesai ini ya, belum panen ya, jadi mau di line clearing kok kayaknya maneman ya, juga kasihan para petaninya ya, yang sudah menanam padi sekian lama belum panen sudah nanti kena line clearing. Nah, meskipun sudah kena ganti rugi, ada ganti untung ya, tapi ya maneman, sayang banget kalau tidak sampai panen. Terus yang kedua, masih ada kuburan yang belum direlokasi, meskipun kuburan itu tidak full direlokasi atau hanya sebagian yang direlokasi. Tentunya ini juga memakan waktu ya, seperti yang ada di kuburan kemarin yang di dekat Ram of Kalasan itu kan juga memakan waktu yang agak lama. Ya, saya nggak tahu kenapa kok mesti pembangunan jalan tol itu banyak memakan ini ya, lahan kuburan ya. Oke, baik pemirsa, ini saya sudah sampai di Jalan Jogja Solo. Nah, nanti setelah ini saya mau melihat untuk progres yang ada di sebelah selatan Jalan Jogja Solo atau di seberangnya Ram of Kalasan ya pemirsa ya. Apakah sudah ada progres? Nah, nanti kita sebentar lagi akan kita lihat ya pemirsa ya. Nah, ini tampak di sini untuk bangunan yang kemarin dijadikan gudang es krim itu sudah dibongkar, dan juga ini sudah sampai dengan rel kereta nih sepertinya ya. Nah, ini ya, ini sudah rata dengan tanah, berarti ini tinggal menyisakan paling tidak 200-an meter lagi ya pemirsa ya, yang belum di line clearing ya, dari mulai rel sampai dengan terakhir saya tadi berdiri ya pemirsa ya. Oke, baik pemirsa, sekian liputan saya pada pagi hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi ini banyak salah kata maupun salah data ya pemirsa ya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.